Mendengar perkataan Xiaoyan, keempat temannya jelas saja terkejut. Mereka merasa apakah sekarang sedang berada dalam dunia ilusi atau kenyataan. Xiaoyan lantas menjadi marah. Dia pun berkata, saat ini kita berada di keadaan yang nyata, tetapi kita sudah terperangkap ilusi. Kenyataan bisa menjadi ilusi, begitu pun sebaliknya, dan inilah efek terbesar dari Nightmare Heavenly Fog, dan leluhur Xiao Chen yang berada di depan kita adalah nyata, dia bukan ilusi. Tetapi kesadarannya hampir sepenuhnya dikendalikan oleh Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan melanjutkan, entah kau bisa menang atau kalah darinya. Kau hanya akan semakin dalam terperangkap dalam ilusinya dan akhirnya menjadi boneka yang bisa dia kendalikan seenaknya. Mendengar hal itu, tetua klan Gu melanjutkan dengan serius berkata, ribuan tahun bisa sangat berpengaruh. Dalam waktu itu dia bisa banyak mempelajari jurus-jurus dari Sein Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan juga kembali mengatakan kalau melihat keadaannya sekarang, Purifying Demonic Lotus Flame sudah bisa dianggap sebagai Sein Purifying Demonic Lotus Flame yang lain. Ketika mendengar penjelasan itu, Demonic Lotus Flame yang duduk di singgasana akhirnya berdiri mengobarkan api di sekeliling tubuhnya dan mengatakan, ternyata kau sangat memahami Nightmare Heavenly Fog. Namun sayangnya itu tidak penting lagi. Setelah mengatakan itu, serangan api tiba-tiba muncul dan menyerang Xiaoyan dan kawan-kawan. Xiaoyan mengatakan dengan sedikit rasa kesal, dia bukan Purifying Demonic Lotus Flame yang asli. Kekuatannya tergantung pada persepsi kita saat berada di dalam ilusi. Xiaoyan juga memerintahkan kepada mereka semua agar tidak mengeluarkan skill pertahanan mereka. Kalau tidak mereka pasti akan mati di tempat ini. Mereka jelas terkejut dengan perkataan Xiaoyan yang sedikit tidak masuk akal itu. Dan benar saja, setelah mereka tidak melakukan perlawanan, serangan api yang menyerang mereka tidak berefek apapun terhadap tubuh mereka. Tentunya hal ini membuat mereka menjadi senang karena tidak jadi masuk ke alam baka. Setelah itu Xiaoyan kemudian berkata bahwa ini belum berakhir. Dia pun langsung mengeluarkan raungan yang dapat memecah ilusi Nightmare Heavenly dan mereka pun akhirnya berhasil melewati ilusi kesengsaraan ini. Dan sampailah mereka di sebuah gunung yang terdapat larva panas. Pada saat itu juga tiba-tiba saja Xiao Chen mengalami sakit kepala yang luar biasa. Dia berkata kepada Xiaoyan bahwa Purifying Demonic Lotus Flame mencoba untuk merebut kembali tubuhnya secara paksa. Melihat itu Xiaoyan langsung gerak cepat untuk menolongnya dengan menggunakan sedikit kekuatannya, dan sedikit usaha dia pun akhirnya berhasil mengembalikan kesadaran Xiao Chen yang sempat diambil alih oleh Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan menjelaskan cara ini hanya sementara waktu saja, kita harus cepat mencari cara untuk mengalahkan Purifying Demonic, agar sepenuhnya bisa terlepas dari ilusinya. Setelah mengatakan itu tiba-tiba saja sebuah portal terbentuk dari belakang Xiaoyan dan melihat beberapa orang muncul dari sana. Yang ternyata itu adalah pemimpin Aula Jiwa beserta antek-anteknya. Yao Chen menjelaskan bahwa sepertinya tindakan Xiaoyan barusan menyebabkan efek berantai dan akhirnya bisa membebaskan mereka dari ilusinya. Pada saat yang sama di sini pun juga Demonic Lotus Flame yang asli akhirnya muncul. Dia mengatakan kepada Xiaoyan, bagaimana caramu bisa lepas dari ilusi yang aku buat, namun meskipun kau bisa keluar dari ilusinya aku tidak peduli. Kalau kau tidak mau memberitahuku, nanti setelah kau menjadi pasukan apiku akan aku suruh kau mengatakannya. Setelah mengatakan itu dia pun akhirnya menutup portal yang terbuka dan berencana akan menghabisi mereka lalu memurnikan semua yang berada di sini. Dengan sangat dingin dia berkata kepada semua orang yang tingkat kultivasinya berada di bawah Douseng akan meledak, dan bersamaan dengan itu seperti yang dia katakan tubuh semua orang yang berada di bawah Douseng pun akhirnya meledak, dan hal ini cukup membuat Xiaoyan dan yang lainnya panik. Di sini pun Xiao Chen mengatakan dengan sedikit kesal bahwa Purifying Demonic Lotus Flame setara dengan seorang ahli Douseng bintang 5 tingkat akhir. Kalau mempertimbangkan kemampuan dari Demon Flame, mungkin rasanya seperti bertarung dengan seorang elit Douseng bintang 6 yang tidak mungkin sebanding jika melawannya. Namun kita menang, jumlah kita bisa saja mengalahkan Demonic Lotus Flame tersebut. Namun alangkah terkejutnya mereka ketika Demonic Lotus Flame langsung mengeluarkan 10 sosok pasukan api yang memiliki kekuatan Douseng. Disinilah Demonic Lotus Flame kemudian tertawa dan berkata, banyak orang yang percaya diri untuk melawanku tetapi berakhir dengan mengenaskan, dan aku ubah menjadi pasukan api, dan kali ini aku ditakdirkan mendapat hadiah yang sangat bagus. Yao Chen tentunya sangat begitu kaget. Setidaknya ada 10 sosok Douseng yang kekuatannya setara dengan bintang 5 dan ada satu di tingkat akhir bintang 5 Douseng. Pasukan ini sangat kuat sekali.
Disinilah pemimpin Aula Jiwa berkata kepada mereka semua, kalian semua harus bergabung denganku untuk mengalahkan Purifying Demonic Lotus Flame jika masih ingin tetap hidup. Tentu saja sebagian orang menjadi marah bagaimana bisa mereka bergabung dengan Aula Jiwa yang sangat mereka benci. Lantas pemimpin Aula Jiwa berkata, apakah kau pikir aku membutuhkanmu? Yang bisa mengalahkannya akan menjadi pahlawan, dan tentu saja aku tidak akan ikut campur kalau ada yang ingin melawannya sendirian. Xiaoyan yang mendengar itu menjadi agak bimbang, sementara Suner yang berada di sisinya pun menyerahkan semua keputusan di tangannya. Timbang menimbang, Xiaoyan akhirnya setuju bergabung dengan Aula Jiwa demi untuk mengatasi Demonic Lotus Flame-nya, dan akhirnya mereka pun maju bersama untuk mengalahkan Demonic Lotus Flame yang asli.